Swastiastu. Semoga semua makhluk dan semua kehidupan dalam keadaan tenang dan damai. Para sahabat sekalian, kita ketemu lagi ya untuk membahas masalah kehidupannya. Kemarin kita sudah membahas hukum karma pala. Sekarang kita akan membahas reinkarnasi atau punarbawa ya, bahasa lainnya. Karena pembahasan hukum karma sebenarnya tidak bisa dilepaskan oleh reinkarnasi. Demikian dengan reinkarnasi ya, dia seharusnya dibahas secara bersamaan dengan hukum karma. Dan berhubung kemarin sudah dibahas tentang hukum karma palanya, maka sekarang kita akan coba membahas reinkarnasinya. Pertama-tama saya minta maaf ya bagi sahabat-sahabat di luar sana yang tidak percaya atau belum percaya pada hukum reinkarnasi ini. Karena hukum reinkarnasi ini mungkin hanya dipercaya oleh dua keyakinan yang di Indonesia, Hindu dan Buddha. Jadi saya minta maaf ya bila ini dianggap tidak berkenan di dalam hati. Saya minta maaf. Jadikan saja ini sebagai referensi ya, tambahan pengetahuan saja. Apa itu reinkarnasi? Reinkarnasi kehidupan kembali ya, atau kehidupan yang berulang. Bahasa lainnya mungkin punarbawa atau samsara. Karena itu sering dibahas dulu di sekolah-sekolah waktu kita masih kecil ya. Bahkan di Hindu itu salah satu dari 5 keyakinan yang dipercaya oleh umat Hindu, yaitu Pancasrada. Nah, salah satunya adalah percaya pada punarbawa atau samsara atau reinkarnasi bahasanya yang lain. Mengapa terjadi reinkarnasi? Atau alasan terjadinya reinkarnasi itu apa ya? Sekarang kita coba ya jawab. Kalau kita jawab dari sudut pandang karma ya, kenapa reinkarnasi itu bisa terjadi? Karena masih tersisa, karmanya masih tersisa ya. Masih ada karma yang belum selesai dinikmati, baik itu positif ataupun negatif. Yang kedua ya, dari sisi jiwa mungkin ya, itu karena masih ada pelajaran yang belum selesai. Karena sejatinya jiwa itu bertubuhkan
manusia atau apapun tubuh fisiknya, binatangkah, manusiakah, itu sebenarnya belajar. Belajar apa? Belajar tentang pengetahuan diri. Semuanya tentang apa saja yang menjadi menu pelajarannya. Karena kan setiap dia bereinkarnasi ada LKS yang dia bawa itu. Pelajaran apa yang ingin dia pelajari, dia tuntaskan. Itu dia. Terus dari sisi pengetahuan atau mungkin dari sisi kecerdasan spiritnya ya, masih ada pengetahuan mungkin yang belum bisa terungkap di kehidupannya yang lalu. Dan pengetahuan yang sudah didapat tuh masih belum dibagi. Karena begini, pada lapisan tubuh manusia, lapisan tubuh pengetahuannya, di mana dia di lapisan tubuh pengetahuan atau lapisan kecerdasan spiritnya ini, dia bila manusia sudah menyentuh tubuh, sudah bisa berhubungan dengan lapisan tubuhnya yang satu ini, yaitu lapisan tubuh pengetahuannya, dia akan mendapatkan pengetahuan di luar dari pengetahuan kecerdasan fisiknya, ataupun kecerdasan fisik juga. Nah, pengetahuan itu harus dia bagi. Karena bila dia tidak bagi, itu akan membuat dirinya menjadi berat, beban. Makanya banyak orang, bahkan para resi, Brahmana dulu banyak menulis atau membagi pengetahuannya secara lisan kepada orang-orang yang dia percaya. Untuk apa? Untuk meringankan sebenarnya, meringankan dirinya, meringankan bebannya, untuk mengosongkan dirinya. Karena pada akhirnya semuanya itu harus dikosongkan kembali. Apa-apa yang sudah kita dapat, kita kosongkan kembali, termasuk pengetahuan. Itu dia yang mungkin itu alasan-alasan mengapa reinkarnasi terjadi ya. Terus apa saja sifat reinkarnasi? Sifat reinkarnasi, karena ini menurut atau ini adalah hukum dari semesta, hukum alam. Jadi reinkarnasi ini suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, dia akan mengikat semua manusia, binatang, tumbuhan, selagi lapisan tubuh pikirannya itu belum lenyap atau belum terurai, atau bahasa kita suksmanya belum terurai, itu dia akan kembali reinkarnasi, kembali. Itu dia. Terus apalagi ya sifat reinkarnasi selain itu?
Reinkarnasi itu lintas ruang sebenarnya. Dia tidak saja kelahirannya tidak saja pada satu keluarga itu saja. Misalkan dia di keluarga besar si A, kehidupan selanjutnya dia tidak mesti lahir di keluarga si A lagi. Dia bisa saja lahir di keluarga orang lain, bahkan di daerah yang lain, di negara yang lain, bahkan pula di planet yang lain. Itu dia, jadi lintas ruang reinkarnasi ini. Tidak saja di bumi dia bisa reinkarnasi, di planet lain juga bisa reinkarnasi. Itu saja ya mungkin sifat dari reinkarnasi. Terus kalau reinkarnasi di pagi, kita akan coba ya membagi reinkarnasi supaya dia lebih detail ya. Reinkarnasi dibagi bila menurut tujuannya ya, yaitu yang pertama ya, yaitu reinkarnasi untuk menyelesaikan karma. Kebanyakan jiwa-jiwa yang bereinkarnasi itu adalah dalam rangka jiwa-jiwa ini menyelesaikan karmanya yang tersisa. Dia hidup menyelesaikan karmanya sekaligus membuat karma baru. Bila ada yang bertanya ya, sampai kapan terus selesai bila kita membayar karma tetapi juga sekaligus membuat karma, terus sampai kapan ya kita selesai dalam reinkarnasi? Sampai nanti kita mengetahui tekniknya. Pada satu saat semua insan, semua intensitas pada tahap itu akan mengetahui tekniknya bagaimana menyelesaikan ini. Saya tidak bisa bilang sekarang ya, karena memang ini kita membahas reinkarnasi secara garis besarnya ya. Yang kedua, reinkarnasi karena misi atau tugas tertentu. Biasanya ini reinkarnasi yang seperti ini dilakoni oleh jiwa-jiwa yang tua ya, jiwa yang evolusi rohnya sudah tua, bahkan jiwa-jiwa yang beberapa jiwa-jiwa yang tubuh pikirannya itu sudah larut ya, sudah lenyap, sudah terurai, yang sebenarnya dia sudah bisa memilih, bisa tidak bereinkarnasi. Jiwa-jiwa ini kan biasanya lahir di alam rohani dia, cuman memilih untuk bereinkarnasi karena ada misi atau tugas tertentu ya, untuk menuntun banyak jiwa yang belum mendapat penerangan ya, mungkin seperti itu. Terus
reinkarnasi bila dibagi menurut jumlahnya ya. Yang satu reinkarnasi menjadi satu kehidupan oleh banyak, dari satu kehidupan oleh banyak titisan atau banyak reinkarnasi. Misalnya seperti ini ya, seorang raja ini biasanya ini kalau di hal yang apa ya, reinkarnasi positif ini biasanya orang-orang besar ya, misalkan raja atau kalau sekarang presiden nih, orang-orang besar pokoknya, guru besar itu, guru spiritual besar itu biasanya itu merupakan reinkarnasi lebih dari satu. Itu dia dititipkan titisan oleh banyak spirit-spirit agung biasanya. Misalkan ada presiden satu, dia dititipkan oleh banyak titisan, ini memberi energinya, ini memberi energi, ini memberi energi itu. Jadi satu kehidupan ini bisa dititipkan banyak reinkarnasi karena mempunyai misi dia nih, si ini. Dan biasa orang besar itu dia pun punya misi dengan menjadi orang public figure atau orang yang terkenal, orang yang memegang peranan di suatu kehidupan, itu dia bisa lebih banyak bisa mempengaruhi, sehingga banyak tubuh pengetahuan ataupun tubuh pikiran yang sudah halus ya, itu memberikan reinkarnasi, memberikan titisannya ke sana, energinya. Dan itu sudah direncanakan jauh-jauh sebelum kelahirannya biasanya. Nah, terus yang kedua yaitu reinkarnasi dari satu untuk banyak reinkarnasi. Contohnya apa ya? Contohnya bila saya besok bereinkarnasi menjadi manusia, mungkin saya tidak bereinkarnasi hanya sebagai manusia saja ya, atau mungkin saya tidak bereinkarnasi hanya menjadi satu manusia. Saya bisa bereinkarnasi, menitipkan reinkarnasi saya ke 2 manusia, 3 manusia, 4 manusia, 5 manusia. Atau saya bisa menitipkan reinkarnasinya pada 1 manusia, 1 binatang, 2 manusia, 1 binatang, atau 2 binatang. Tergantung dari pengetahuan yang akan diambil dari pelajaran yang harus diselesaikan ya. Seperti itu. Terus bila reinkarnasi dibagi menurut waktunya, yang pertama mungkin ya reinkarnasi yang cepat atau reinkarnasi yang bisa langsung terlahir lagi. Nah, coba kita ceritakan ya dalam sedikit ya. Setelah melampaui kehidupan fisik biasanya, seseorang akan menjalankan tubuh lapisan-lapisan tubuhnya ini akan menjalani visinya masing-masing. Nah, bila kematiannya si tubuh ini masih menyisakan
pelajaran yang belum selesai, dan sang jiwa ini setelah sang jiwa ini langsung mengambil keputusan untuk menyelesaikan pelajarannya di kehidupan kali ini, karena mungkin kematiannya mendadak ya, yang tidak disangkakan. Dia akan langsung terlahir lagi, dapat kelahirannya. Dan biasanya kelahirannya itu nggak lama. Kadang-kadang mungkin kita sering bertanya ya, kenapa ada bayi orang yang hidup kok cuma sebentar ya? Mungkin dia lahir, sebentar kemudian mati, meninggal. Kan gitu pertanyaannya. Kenapa nggak seperti orang lain yang lahirnya panjang? Kenapa dia lahir cuma sebentar? Itu karena kontrak kehidupannya yang lalu itu belum selesai sebenarnya. Jadi dia menyelesaikannya dengan kelahiran cepat. Cepat meninggal. Nah, itu dia selesaikan kelahiran. Nah, itu cepat biasanya sebelum selesai itu. Yang kedua, kenapa dia bisa cepat reinkarnasi ini? Karena ada tuntutan ya, pengetahuan yang harus segera dibakar. Biasanya ini juga jiwa-jiwa tua ini sering pakai ini. Biasanya karena ada tuntutan yang lelah ya. Jadi dia mengambil langkah untuk, sang jiwa mengambil langkah untuk segera menyelesaikan pelajarannya. Jadi cepat reinkarnasi. Ada beberapa ini reinkarnasi yang penuh risiko ya. Cuma ini menurut pandangan saya ya, nanti bisa direvisi atau tidak berkenan, bisa ya seperti itu. Terus yang kedua, menurut waktunya, iya itu tadi yang cepat ya. Yang kedua ada reinkarnasi yang cukup lama. Ya biasanya reinkarnasi ini menunggu hasil dari buah dari karma-karmanya yang dinikmatinya di alam pikirannya. Misalnya dalam kehidupan dia melakukan hal baik, atau kalau yang baik dia menikmatinya di alam pikirannya, dia menikmatinya di alam pikiran surga mungkin. Begitu juga yang buruk, dia akan menikmatinya di alam pikiran neraka. Ya, biasanya kalau dia baik banget, agak lama dia di sana. Yang buruk banget ya agak lama di alam pikiran nerakanya. Tapi surga dan nerakanya alam pikiran sebenarnya. Karena kita ada lapisan tubuh pikiran atau suksma. Ya suksma itu yang pergi ke sana, bukan jiwanya. Jadi teman-teman, sahabat sekalian, jadi jangan terlalu khawatir ya, penting fokus pada pelajarannya ya. Untuk itu Hindu dan Buddha itu tidak terlalu intens untuk membahas surga dan neraka, karena para leluhur kita dulu itu sepertinya ingin kita fokus untuk membenahi diri, melihat ke dalam, seperti itu.
tidak dikejar-kejar oleh alam-alam pikiran. Ya mungkin itu ya, bila reinkarnasi dibagi-bagi ya, saya tidak bisa menjelaskan reinkarnasi ini secara lebih detail lagi ya, karena membutuhkan waktu lama ini. Sebab kalau kita membahas reinkarnasi, karma, itu kita harus membahas semua lapisan tubuh itu. Lapisan tubuh mana yang di sini, lapisan tubuh mana yang berada di tubuh energi, lapisan tubuh mana yang bermain di tubuh pikiran, lapisan tubuh mana yang ada di alam pengetahuan. Setiap lapisan tubuh kita, lapisan tubuh pengetahuan kita ya pergi ke alam pengetahuan, seperti gitu. Jadi setiap lapisan tubuh kita ini pergi ke tempatnya masing-masing. Sebelum dia mengambil pelajaran kembali ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kita dengan modal reinkarnasi dan hukum karma pala ini sebenarnya sudah cukup untuk kita tidak lagi menakuti kematian. Kalau saja kita mau mempelajari hukum karma dan reinkarnasi saja secara lebih dalam, mungkin ketakutan teman-teman, banyak teman-teman yang takut karena kematian ini mungkin bisa diselesaikan ya masalah ini. Ya mudah-mudahan ya ini bisa berguna pembahasan singkat ini. Sekali lagi saya minta maaf karena tidak bisa menjelaskannya lebih detail lagi, karena ini membutuhkan waktu yang lama dan orang-orang kalau lebih detail saya harus bercerita pada orang-orang yang saya percaya mungkin, karena pengetahuan kan ada yang sifatnya umum, ada yang sedikit rahasia, ada yang rahasia, jadi nggak bisa dibuka semuanya ya. Itu dia, dan saya minta maaf ya, ini masih banyak kurangnya. Teman-teman di luar sana, mungkin orang-orang yang berpengetahuan lebih bisa menjelaskan lebih rinci ya. Kalau saya mungkin cuma segini bisa ya. Saya minta maaf ya bila ini dirasa kurang pas atau kurang tepat atau tidak berkenan di hati teman-teman semua di sana. Saya minta maaf. Saya hanya ingin berbagi saja sesuai dengan pertumbuhan saya. Saya hanya ingin meringankan saja diri saya. Karena berbagi itu untuk saya itu bagian penyembuhan diri ya. Dengan menulis ataupun saya bercerita seperti ini bisa meringankan saya, tubuh saya. Karena pengetahuan itu harus dibagi. Kalau tidak dibagi dia akan berat, akan bahkan bisa menjadi penyakit kejiwaan ya. Ya. Itu saja ya. Saya terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan memberikan waktu untuk belajar bersama-sama. Saya bukan guru, saya orang biasa ya. Saya banyak salahnya, masih banyak ketidaksempurnaannya. Akhir kata saya ucapkan
Om Santi, Santi, Santi. Semoga semua makhluk dan semua kehidupan dalam keadaan tenang dan damai.